Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pemerintah melalui Kementerian Sosial akhirnya mencabut izin penggalangan dana kemanusiaan yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena diduga melanggar peraturan Menteri Sosial. Namun yang mengejutkan, Saudara, ada juga dugaan pemberian dana oleh karyawan ACT kepada organisasi teroris. Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT tahun 2022 karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pencabutan itu dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru, akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut. Tutur Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima tim liputan Kompas TV. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap adanya dugaan transaksi pengiriman dana ke negara berisiko tinggi terorisme yang dilakukan salah satu karyawan ACT. Indikasinya adalah adanya aliran dana ke salah satu anggota Al-Qaeda di Turki. Selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme seperti beberapa negara yang ada di sini dan 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar. Antara 10 juta sampai dengan 552 juta. Sejumlah penyaluran dana sosial pernah dilakukan ACT. Salah satunya yang diberikan kepada 1000 warung Tegal atau warteg di Jabodetabek dalam program operasi makan gratis selama masa pandemi COVID-19. Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara mengaku program ini berlangsung intensif selama 1 bulan dan 1000 warteg di Jabodetabek mendapatkan dana dari ACT sebesar 45 miliar rupiah. Dari donatur itu, Mas, kan kita juga dikasih tahu itu apa slot-slot itu ya, apa kayak Bapak nggak tahu ya, cuma ini dari donatur ya, gitu aja ya? Iya, pokoknya yang penting donatur. Jadi kita waktu-waktu tinggal menerima aja dari ACT gitu kan. Oke. Jadi 1,5 miliar satu hari selama full 1 bulan lah kurang lebih. Tapi programnya sama 2 bulan, tapi nggak setiap hari gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau dihitung ya 1,5 miliar kali 30 sekitar 45 miliar lah kemudian. Kasus yang dihadapi ACT saat ini hendaknya dijadikan cerminan bahwa lembaga kemanusiaan sudah sepatutnya menjaga transparansi dari setiap dana kemanusiaan yang dikumpulkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bertindak sebagai Menteri Sosial ad interim menggantikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sedang beribadah haji di Tanah Suci. Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi mencabut izin pengumpulan dana dan barang oleh ACT. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV langsung dari kantor pusat ACT di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan di Menara 165, Tifal ya. Tifal, apa yang menjadi respons dari pihak ACT, Aksi Cepat Tanggap, setelah dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial? Hal pertama yang disampaikan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar dalam konferensi pers belum lama ini adalah kaget. Kagetnya kenapa? Karena ia menyebut bahwa pertemuan antara pihak ACT sesuai dengan panggilan dari pihak Kementerian Sosial ini tidak langsung melakukan adanya penyampaian pencabutan izin PUB terhadap kegiatan Aksi Cepat Tanggap dalam pengumpulan uang atau barang. Hal ini sudah disampaikan bahkan juga diterangkan dalam keterangan tertulis yang saya terima dalam konferensi pers agendanya pada hari ini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau bisa dirincikan bahwa sebetulnya hal yang membuat kaget ini tidak ada proses bertahap yang dilakukan pemerintah, itu menurut dari pihak ACT atas pencabutan izin PUB dari pihak kepada Aksi Cepat Tanggap ini sendiri. Mereka beralasan ini tidak sesuai dengan peraturan pada pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Pada pasal itu yang mereka kutip begitu, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial memberikan keterangan tertulis atau peringatan
catatan tertulis terlebih dahulu, baru kemudian adanya penangguhan izin dan baru kemudian pencabutan izin dengan selang waktu setiap sanksi itu selama 7 hari. Nah, hal ini yang tidak dilakukan dan itulah yang membuat kaget dari pihak aksi cepat tangkap ini sendiri. Namun karena sudah dikeluarkan pencabutan izin tersebut, maka pihak ACT pun mengaku akan mengikuti hal tersebut sehingga untuk sementara waktu pengumpulan uang dan barang dari para donatur ini akan dihentikan sementara. Nah, pertanyaannya kemudian apakah aktivitas sepenuhnya ditutup atau dihentikan di kantor pusat aksi cepat tangkap di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini? Saya katakan tidak, karena dari Ibnu Hajar sendiri, bahkan dari pantauan saya di kantor pusat ACT tersebut dalam beberapa saat yang lalu begitu ya, aktivitas masih berjalan normal. Para pekerja atau para karyawan ini masih melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Bagaimana kemudian untuk dana-dana ataupun barang-barang yang sudah dikumpulkan pihak ACT sampai sebelum masa PUB ini dikeluarkan atau dicabut oleh pemerintah? Ibnu Hajar menegaskan bahwa barang-barang atau uang dari para donatur yang sudah terkumpul nanti akan tetap disalurkan sebagaimana seharusnya begitu. Yang berhenti sekali lagi penegasannya hanya pada pengumpulan yang baru atau dana donatur yang baru, barang donatur yang baru ke pihak ACT. Aiman. Ya tentu saya sempat melihat juga tadi visual dari Anda di kantor ACT yang masih begitu bergeliat di sana meskipun izinnya dicabut. Anda bisa menjelaskan bagaimana dengan aktivitas di sana termasuk juga dengan pekerjaan para karyawan yang di sana dan hari-hari ke depan mereka. Maksud saya bagaimana kemudian mereka masih menerima sumbangan dan lain sebagainya. Mungkin kan masih berjalan hingga saat ini lewat rekening dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Penegasan dari pihak ACT bahwa untuk pengumpulan dana dan barang baru ini dihentikan karena surat PUB atau pencabutan izin PUB-nya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Tapi untuk dana-dana yang sebelum masa PUB pencabutan PUB ini diterima oleh ACT, ini masih akan dikelola dan akan disalurkan kepada program-program yang sudah ditetapkan begitu oleh pihak ACT ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian dengan aktivitas perkantorannya sendiri? Aktivitas perkantoran secara kasat mata maupun dari pengakuan Presiden ACT kepada kami lewat konferensi pers tadi masih berjalan normal karena ya itu tadi, karena barang-barang ataupun juga uang dari para donatur ini masih ada beberapa yang dipegang begitu, yang dikelola oleh pihak ACT sehingga ini masih akan disalurkan sebagaimana seharusnya. Nah, pertanyaan baru juga bagaimana kemudian sedikit ada pemikiran begitu dari saya bahwa bagaimana kemudian dengan pelaporan terhadap barang ataupun juga uang dari para donatur ini sebetulnya kepada para donatur. Dari penegasan Ibnu Hajar tadi dalam konferensi pers, sebetulnya penyampaian informasi ini banyak salurannya untuk bukti ataupun juga informasi pertanggungjawaban dari barang atau uang dari para donatur ini disampaikan baik itu lewat email maupun juga lewat surat yang disampaikan langsung kepada para donatur bahkan via media sosial. Itu penegasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam konferensi pers tadi. Tentu yang akan kita lihat bersama bagaimana tindak lanjut dari pihak ACT ini berikutnya. Karena kalau tadi disinggung masalah PUB, bagaimana apakah kemudian pihak ACT akan mengajukan izin PUB baru? Dari pihak ACT mengaku bahwa sebetulnya izin PUB ini diurus setiap 3 bulan. Dan pengakuan dari pihak ACT untuk masa pencabutan ini adalah momennya berdekatan dengan masa PUB terakhir yang diurus oleh pihak ACT ini hampir habis. Sehingga nanti akan coba diupayakan. Nah, tentu ini akan kita lihat lagi bagaimana perkembangannya dan bagaimana kemudian pengurus dari kantor pusat ACT merespon terkait dengan pencabutan dari PUB ini. Aiman. Iya, kita tunggu nanti respons dari petinggi atau bos-bos dari ACT, aksi cepat tanggap terkait dengan hal ini. Karena tentu penerimaan barang, penerimaan uang ini tidak hanya satu jalur, ada juga dari rekening dan beberapa rekening pula, dan ini kemudian juga nanti menjadi perhatian setelah izinnya dicabut Kementerian Sosial. Aksi cepat tanggap. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Wisma 165 di mana kantor ACT berada di Cilandak, Jakarta Selatan.